وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fitraini amin. Wa qala al-babus sabi'u fi fadlati siwak sampai hadis yang ke apa? Al-mutakhirin. Iya. Mengulang sejenak atas waqala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Waqala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallina min ummati fil wudu wa ta'am. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yukhallilu bil asi wal rihani wal qasabi fa innahu yurisul iklata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu bisiwaki khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin, yang artinya thayyibu, di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa thayyibu afwahakum bisiwak. Thayyibu, baguskanlah mulutmu dengan bersiwak. Ataupun dalam makna thayyiba. Thayyibu yaitu thayyabayu thayyibu, yaitu bersihkan mulutmu atau usahakan mulutmu dengan siwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena sesungguhnya siwak itu merupakan jalan untuk membersihkan mulut di saat membaca Quran. Jadi yang pertama, Nabi titah kepada kita semua untuk menjaga mulut dengan cara bersiwak. Alhamdulillah kita nggak pernah bersiwak. Nggak bersiwak. Makanya kalau kita lihat jamaah tabligh Kebon Jeruk, terkadang kita iri dengan mereka. Dari masjid ke masjid, mereka dari hari ke hari nggak pernah lepas dari siwak. Nah, kenapa? Karena sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi untuk selalu dan selalu membersihkan kita punya mulut, karena kondisi mulut
polusi yang ada di dalam perut terkadang naik ke atas. Ketika kita menguap, di sana kotoran akan tercium bau. Itu salah satu di antaranya. Karena akibat polusi dalam perut ketika bernapas, nguap. Coba ambil contoh yang habis makan jengkol menguap, kira-kira gimana? Itu kan akan tercium bau jengkolnya, akan tercium bau petek dan lain sebagainya. Apalagi dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mulut itu adalah jalannya membaca Quran. Adab di dalam membaca Quran diantaranya kita harus benar-benar mulut jangan sampai bau. Mulut jangan tercium aroma yang enggak enak istilahnya dicium oleh mereka yang mendengarkan baca Al-Quran. Karena itu salah satu kalam yang harus benar-benar kita membersihkan mulut kita dalam kondisi terutama ketika hendak membaca Quran. Walaupun akhir-akhir ini umat Rasulullah alhamdulillah udah pada jarang baca Quran. Termasuk kita semua. Ya, begitu janji bulan puasa menghatamkan Quran sampai sekarang hatam-hatam. Padahal di bulan mau Ramadan janji tahun ini saya harus hatam Quran 30 juz, ternyata sampai sekarang belum hatam-hatam. Itu na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mutakhallilina min ummati fil wudu wa ta'am. Gimana mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang yaitu apa? Mereka yang senantiasa yang menjunjung yang selalu istilahnya melakukan min ummati dari umatku pertama wudu, yang kedua bersiwak ketika makan. Ini anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman siwak kalau dalam bahasa kan membersihkan mulut. Sampai-sampai saya ingat dengan cerita mu'allim ya. Siwak memang sunnahnya pakai kayu siwak, kayu garu ya. Karena dia agak sedikit basah, yang kedua aromanya agak tercium wangi kalau yang asli. Tapi kalau beli di Kuitang sih ya sehari juga hancur. Gak ada aromanya. Itu contoh. Tapi kalau yang asli benar-benar asli yaitu salah satu di antaranya itu. Nah, jadi kalau saja kita benar-benar isinya menjunjung tinggi sunnah Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai terutama pada waktu wudu. Jadi sebelum wudu kita bersiwak dulu, udah bersiwak baru berwudu. Sebagaimana cara bersiwak kita udah jelaskan bulan-bulan yang lalu, bagaimana cara memegang siwak dan cara dari arah mana siwak, bawah atas atau kiri kanan. Itu kan. Nah, yang kedua lagi makna siwak bisa jadi sikat gigi. Apalagi sikat gigi, istilah kalau nggak pakai odol itu pun aroma tercium masih apa? Bau. Alhamdulillah berbagai macam sekarang merek istilahnya odol ya, termasuk siwak itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya juga istilahnya di saat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW wa ta'am, dan pada makanan itu pun kita dianjurkan untuk mencongkel. Apa mencongkel? Membuang ya. Itu mencongkel bimana juga dengan siwak. Kalau kita kan mencongkel disiapkan lidi kecil, apa namanya? Dongkrak ya. Ya benar banget. Biasa kan restoran-restoran kan ada tuh. Nah, itu mencongkel ya. Jadi dari umatku di dalam wudu dan sekaligus dan pada makanan. Jangan sampai dibiarkan karena bisa menghancurkan gigi. Makanya kata ahli gigi, kalau rusak gigi kita pasti dia katakan, kenapa? Bapak jarang sikat gigi ya. Kenapa? Buktinya gigi Bapak ini rusak. Padahal kalau kita sih rusak gigi bukan sebab mungkin makanannya. Bisa jadi faktor umur. Yang kedua bisa jadi minum selalu air panas atau terlalu air dingin. Nabi kan larang. Minum air panas juga terlalu dingin. Lalu kita kan setiap hari minum dingin terus. Air kulkas, nggak betah kalau nggak minum es. Itu salah satu faktor yang bisa menghancurkan gigi.
Jadi makanya di sini perlu dijaga tentang masalah istilahnya mulut bukan sekedar di waktu wudhu dan makan, namun lebih jauh daripada itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tukhallilu bil asi. Kemudian warraihan wal qasabi fa inna yurisul ikalata, yang artinya janganlah kamu tukhallilu mencongkel bil asi, yaitu sisa-sisa makanan genangan kayu yang harum, warwaihan yaitu yang harum, atau dengan tumbuh-tumbuhan yang wangi, wal qasab fa innahu yurisul iklata, karena sesungguhnya itu bisa mewariskan penyakit gatal. Jadi ini bagaimana tinjauan medis dibandingkan dengan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, pelarangan jangan mencongkel istilahnya apa? Itu sisa makanan dengan kayu yang harum. Ya, atau dengan tumbuh-tumbuhan yang wangi, atau dengan istilahnya kosob, atau dengan istilahnya bambu, ya, itu sebab bisa mewariskan penyakit gatal. Nah, mungkin bisa kita melakukan satu penyelidikan antara iya atau tidak, tapi ini sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita lakukan, jika terjadi hal ini penyakit gatal, ya jangan disalahkan Nabi, karena 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan la tukhallilu bil asi. Jangan kamu mencongkel sisa makanan, yaitu dengan kayu yang harum, atau dengan istilahnya tumbuh-tumbuhan, atau dengan kosob, yakni dengan bambu. Nah ini akibatnya tadi yurisul iklata tadi bisa mewariskan isinya penyakit gatal. Bisa jadi kudis, bisa jadi sekarang sering terjadi penyakit-penyakit kulitnya. Itu nggak menutup kemungkinan, ya, tapi kita sih jarang melakukan seperti ini. Jarang atau memang tidak pernah. Terutama la tukhallilu tadi, istilahnya Nabi larangnya jangan mencongkel gitu kan. Sisa makanan yang ada di gigi kita itu bisa mengakibatkan penyakit gatal, sedangkan tradisi kita seperti itu. Berarti kan berseberangan, mukhalif dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baik kita jarang sekali melakukan hal seperti ini. Apalagi makanan kita paling tahu tempe, kecuali makanannya daging, bisa jadi terselip gitu kan. Makanya Nabi Mu'allim menganjurkan minimal ya 40 hari makan daging, jangan sampai gak makan daging. Itu 40 hari. Kita paling lebaran Idul Adha doang. Nah, simpen. Itu pun sampai sekarang masih ada tuh. Yo Allah, jemaah bilang sama saya, minimal kan 3 hari harus tersimpan tuh daging. 3 hari ya. Makanya orang-orang Arab yang disebut tasyrik, itu kan hari penjemuran dendeng. Jadi kalau mereka 3 hari nggak habis dibuat dendeng. Itu kan, kalau zaman sekarang mungkin dimasukkan kaleng jadi kornet, itu kan. Nah ini kembali, kemudian ada jemaah bilang, Ustaz sampai sekarang masih ada daging korban. Astagfirullah, Nabi jangan sampai lewat dari 3 hari, ternyata udah berapa bulan masih tersimpan juga tuh daging korban. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya tuh, ya. Jadi kembali pengaruh teknologi yang punya penyimpanan daging, kulkas apa namanya? Freezer itu. Jangan-jangan antara jamaah masih punya juga kan. Tolong jangan sampai menyimpan itu sampai minimal 3 hari ya. Karena kemarin kita pembahasan tentang masalah akikah itu dan korban di Masjid Al-Hijrah. Ini kembali. Kemudian yang terakhir tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwaki khairun min sab'ina salata bi ghairi siwak. Telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 kali lipatan solat yang tanpa siwak. Kita solat 1 rakaat, bersiwak sebelumnya itu dapat nilai 70 kali lipatan ganda dibandingkan orang ketika belum solat nggak pakai siwak.
Makanya saya bilang tadi, fanatik golongan kelompok jamaah tablik mereka konsekuen dengan sunnah Nabi. Ya, tapi terkadang kita bukan kelompok mereka suka mencemoohkan, padahal mereka ta'assub itu dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, nah ini kembali pada kita semua bahwasanya membudayakan begitu tingginya nilai bersiwak bagi umat Rasulullah SAW kembali lagi, namun terkadang kita nggak open dengan siwak. Cuman paling sikat gigi doang pagi dan sore, itu pun masih termasuk. Cuman yang disunahkan kan pertama mau sholat, bangun tidur, ketika diam nggak berbicara lama itu 3 kali macam siwak. Nah, kalau kita kan enggak, paling bangun tidur sama mau tidur. Itu pun karena ada lagu TK aja. Bangun tidur kok terus habis mandi kok sikat gigi. Itu kan. Nah, ini kembali pada kita semua. Nah, kalau seandainya kita mampu, saya suka nyoba, itu terkadang siwak kadangkala ditaruh hilang. Itu yang sering terjadi. Ya sampai-sampai saya waktu ke Palembang tuh dikasih sama Habib Farhan ya, karena mampir beliau ada sebagai ketua PPI ya di daerah Palembang, beliau koordinatornya. Jadi kalau datang Umar Hafiz segala macam dari Yaman tuh beliau sebagai panitia menyambut kedatangan tamu-tamu dari Yaman. Itu saya dikasih tuh ya oleh beliau kenang-kenangan. Nah, ini kembali itu sampai segitunya mereka sampai konsekuen dengan sunnah-sunnah Nabi. Tapi sekali lagi, kalau model saya bukan nggak mau, itu sering terjadi, sering apa? Sering hilang. Akhirnya buka poksi enggak istilahnya. Ya, itu sering hilangnya itu membuat kita ya percuma deh bawa siwak melulu, ditaruh hilang. Nah, karena kita belum terbiasa untuk apa? Membawa siwak. Tapi kalau kelompok jamaah tabligh memang ada terbiasa, kemanapun pergi pasti siwak akan ada. Nah sekarang aja nggak ada yang bawa siwak kan? Ada yang bawa siwak? Nggak ada ya? Oh ada Pak John. Ada satu-satunya Pak John yang bawa siwak. Yang lain nggak bawa siwak. Ini kembali 3 ya. Pertama menjelang sholat, yang kedua bangun tidur, yang ketiga ketika mulut diam, nggak berbicara. Karena tadi tuh menyimpan polusi di mulut setelah diam, kalau kita nggak bersiwak kembali akan mengeluarkan udara dengan aroma bau yang nggak enak. Ya, makanya kita bangun tidur coba menguap aja, kira-kira istri gimana? Apalagi makan jengkol tadi. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, di sini hadirin jamaah rahimakumullah, kembali buat kita semua sejauh mana konsekuensi kita melakukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sangat prihatin situasi dan kondisi sekarang, apa disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku akan bersama aku di dalam surga. Coba, mungkin kita bisa melakukan 80% sunnah-sunnah Nabi. Tapi kembali 20% yang kita nggak lakukan, termasuk salah satu diantaranya siwak. Ya, atau mungkin wudhu kita senantiasa tidak pernah lepas di saat kita batal wudhu. Itu pun termasuk kategori menghidupkan sunnah Nabi. Sebab umat Islam kalau semua wudhu, saya yakin lihat perempuan kayak apapun cantiknya dia akan memejamkan mata karena sayang punya wudhu. Gitu kan? Nah ini kembali pada kita semua. Atau sholat tahajud ya, yang Nabi nggak pernah tinggalkan termasuk plus witirnya. Kalau kita kan sebagai umat Rasulullah mengatakan cuman mahabbah dengan Rasulullah, tapi witir cuma bulan puasa doang. Puasa witir, puasa bubar witir. Ada jemaah yang begitu? Hah? Ada nggak? Berarti bohong cinta sama Nabi. Nah kalau benar-benar mahabbah pada Rasulullah, kembali tadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku akan bersama aku di dalam surga. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma ya Rasulullah
wa man ata'ani faqad waqad. Ini kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhuluna jannah, semua umatku bakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat sampai tanya, ya Rasulullah, emang ada umatmu yang enggak mau masuk surga? Ada. Siapa dia ya Rasulullah? Waman at'ani dakhala jannah. Yang mematuhi sunnahku itulah tanda-tanda orang pengen masuk. Tapi kalau mereka yang faqad aba, yang menolak, yang tidak peduli dengan sunnahku, itu orang berarti enggak mau masuk surga. Coba kalau kita kaitkan dua hadis ini, sedangkan Allah memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apapun yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulnya, diperintahkan oleh Allah pada Rasulnya, Rasul melakukan, maka kerjakan. Tapi apa yang dilarang oleh Rasulnya, kamu harus tinggalkan. Itu pesan Allah. Nah, kembali nih konsekuensi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi yang sekarang udah mulai jarang dilakukan oleh umatnya. Walaupun dia mengaku mahabbah, cinta kepada Nabi, tapi kenyataannya itu kan. Gimana upaya untuk mencintai Nabi? Man ahabba ila syai'in faksara zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan memperbanyak nyebut namanya. Untuk mencintai Rasulullah, maka solusinya memperbanyak berselawat kepada Nabi. Ya, alhamdulillah selama bulan puasa salawat begitu istilahnya sering kita baca, baik acara maulidan maupun di luar maulid, itu senantiasa umat Islam mensiarkan agama melalui bersalawat. Walaupun di sisi lain ada yang anti salawat. Di sini ada yang anti salawat, ada nggak? Na'udzubillah min dzalik. Anti maulid berarti anti salawat kan? Setiap maulid pasti bersalawat. Ada nggak orang maulid tanpa salawat? Enggak, istilah mu'alim enggak pantas kalau maulid enggak baca berjanji, enggak baca apa? Salawat pada Nabi kita. Itu bukan maulid kata Nabi, rapat RT kata. Itu mu'alim tuh dibilang rapat RT kalau maulid enggak baca salawat. Itu sampai segitu saya ingat cerita mu'alim. Nah, makanya alhamdulillah kalau kita di kalangan aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah tradisi setiap tahun bulan maulid pasti baca salawat, perbanyak salawat Nabi kita. Itu menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Makanya bohong kalau mereka mencintai sesuatu tanpa menyebut nama orang yang dicintai. Dulu waktu di saat memadu cinta dengan si doi, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pergi ingat kamu. Siapa yang diingat? Si doi. Itu menunjukkan rasa cinta gitu ya. Bisa gombal kalau laki-laki mengatakan aku tuh cinta, I love you umpamanya, tapi nggak pernah nyebut nama dia, malah perempuan yang disebut bisa ngambek tuh perempuan. Ya, orang Siti Aisyah aja suka ngambek ketika Nabi selalu menyebut nama Siti Khadijah. Emang Khadijah doang istrinya, nggak ada yang lain. Itu sampai segitunya Aisyah. Kenapa? Ya tadi sensitif perasaan perempuan, nyebut perempuan lain di depan dia, siap-siap untuk ngambek. Gak percaya, coba aja. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba, pasti marah aja. Siapa sih dia? Diselidiki milih itu. Kamu kenal nggak yang namanya sini? Emang kenapa? Itu suami saya bentar lagi menyambutnya. Nah, itu mantan kekasih. Tuh, akhirnya terbongkar rahasia. Gitu kan? Man ahabba la syai'in fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia harus siap jadi budaknya. Kita cinta Rasulullah harus siap jadi budak Rasulullah. Suruh bangun malam, tahajud, suruh salat witir, suruh salat istikharah, suruh salat duha, suruh salat taubat. Itu semua perintah Nabi dalam melaksanakan salat yang wajib wa imma yang sunnah. Kalau memang kita cinta, ini cuman ngomongnya doang mahabbah Rasulullah, tapi nggak pernah pengen jadi budak Nabi. Buktinya tadi salat witir aja setahun sekali. Na'udzubillah min dari. Coba sekali lagi, yuk kita biasakan sunnah Nabi, kita hidupkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita sebagai umatnya siapa lagi? Makanya kita sangat prihatin kalau tokoh Islam sampai cium keningnya Paulus, kira-kira gimana?
apalagi sampai mencium tangannya. Masya Allah. Saya yakin kamera malaikat sudah masuk. Tunggu aja di hari kiamat. Kita bisa nonton. Ya Allah Rabbi, rendah banget. Iya kan? Rendah banget adab Islam kalau sampai mencium kening rasa cinta kepada seorang tokoh kafir yang datang dari Vatikan. Gitu kan? Itu naudzubillah min. Kata Nabi kan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa melebihi tingginya Islam, gitu kan? Ujung-ujung datang cium tangan. Berarti betapa rendahnya Islam di hadapan mereka sampai cium. Bagian Umar Hafid datang nggak pernah cium tangan, disambut juga kagak. Iya kan? Ini berarti kan dunia terbalik. Inilah sekedar tambahan aja untuk mengingatkan kita masing-masing. Yuk kita budayakan apa yang diperintahkan Nabi, kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Insya Allah. Inilah hadirin sekedar bacaan kita terkandung di dalam masalah kitab ini, dan kita doakan Tuan Guru kita memang terlalu capek beliau. Kalau saya perhatikan dari semenjak malam Minggu ya sampai hari Minggu malam Senin, semalam belum sampai jam 2 di mana? Di Petamburan Habib Rizik. Coba bayangkan, padahal paginya di rumah beliau gitu kan. Masya Allah, kita doakanlah mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah, sehingga apa yang beliau rasakan dihilangkan oleh Allah, sehingga dapat berkumpul kembali di majelis-majelis yang beliau biasa tugas. Dan mudah-mudahan kita sebagai jamaah senantiasa untuk cinta dan mahabbah kepada Tuan Guru kita, sehingga kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh dan sehat walafiat bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Mari kita tutup dengan dzikir tauhid. Ada berapa pengumuman? Minggu depan kembali di Mushola An-Nur sesuai dengan kesepakatan musyawarah kita bersama. Jadi insya Allah Seninnya akan datang kembali ke Mushola An-Nur. Hasil terombol. Oh sekalian nanti. Baiklah, jadi tetap kitabnya Mizanul Kubra. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan dzikir tauhid. Waliyatafadhal masyhur.